Hai, siang ini kita akan menuju ke pelabuhan karena Mama sama Ade Vina siang ini akan berangkat menggunakan kapal laut dari Fakfak menuju Sorong. Dadah. 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 Udah ya. Dah. Hai. Lucu banget giginya. Hai, hari ini kita akan jalan menuju ke Sorong. Kita naik kapal. Kali lagi. Ini lumayan sih kapalnya. Bisa lihat ya. Belakang ramai ya. Karena banyak teman dari sini. Banget di sini. Ini tempat tidurnya tingkat. Kita dapet yang di atas. Terus kebetulan dapat sejajar tuh ibu semua ini. Jadi aman. Perjalanan akan kita tempuh sekitar 12-14 jam tergantung dengan cuaca yang ada. Kita akan sampai di Sorong mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 ya. Oke, ini kita vlog lagi. Kita mau lihat perjalanannya kayak apa. Mudah-mudahan aman hari ini, cuacanya bagus. Kita ketemu di Sorong lancar. Karena dari Sorong nanti kita langsung ke bandara, langsung berangkat naik pesawat jam 4 sore. Oke, dadah. Sampai ketemu di sana. Dadah, salam dari kita. Lihat deh. Seru ya. Nah, jadi ini kondisi di dalam kapalnya. Kita naik KMP Calabia. Ini kelas ekonomi ya. Jadi pertama kali masuk di kapal itu karena belinya on the spot tiketnya. Jadi kita dapetnya di kelas ekonomi karena tunggu VIP-nya ada dapat tiket dapat tempat atau enggak gitu. Jadi kita masih nunggu, kita masih di kelas ekonomi dulu. Nah, ini dia harga tiketnya 193.500 dari Fakfak menuju Sorong. Jadi hanya orang dewasa aja yang bayar, anak-anaknya tidak. Sebenarnya di kelas ekonomi pun ada AC-nya, ada 4 AC yang dipasang di sini, tapi mungkin karena jumlah penumpangnya yang cukup banyak, jadi maksudnya di kelas ekonomi ini bednya agak banyak dan kemudian pintunya itu selalu terbuka, jadi AC-nya nggak maksimal. Makanya kita lihat nih si Ade agak kepanasan di sini. Nah, karena di dalam agak panas, akhirnya kita memutuskan untuk menunggu di luar. Kita sambil lihat-lihat juga. Kebetulan kapalnya yang rencana berangkat jam 2 siang, ternyata harus diundur sampai hampir pukul 3. Jadi lumayan mundur 1 jam. Kita lihat-lihat dulu di luar, lumayan pemandangannya bagus, udaranya juga segar di sini. Nah, bisa didengar ya, di sini tuh musiknya kenceng banget. Jadi sepanjang perjalanan dari sebelum kapal berangkat sampai akhirnya kapal sandar di Sorong itu bener-bener full musik. Terus lagunya kedengeran banget, kenceng. Habis gitu ya lumayan agak ganggu buat si Ade agak susah tidur karena dengar musik yang lumayan kenceng di sini. Nah, selama perjalanan itu kondisi cuacanya emang kurang baik. Kita lihat nih dari awannya aja, sebelum berangkat udah kelihatan awannya hitam mendung gitu. Dan selama di laut lepas itu memang hujan. Terus ombaknya kerasa banget sih di kapal motor ini karena memang kapal motor penumpang ini tuh agak kecil ya. Ini kita lihat dari dek paling atas. Sekarang ada di paling atas nih. Paling atas. Kalau yang kemarin kan terus itu ada Indomaret ya, dan tidak, mana ada Indomaretnya di sini, ada kafenya. Jadi kita jalan ke sebelah sana. Nah, ini dia. Kalau sore-sore kita ke sini nanti, kita lihat-lihat tuh ada kapal juga di situ. Sore-sore nanti kita jalan-jalan ke sini, kita lihat-lihat. Tuh, ini dari tadi nih. Nah, kapalnya tadi udah jauh ya. Nanti kalau kita sampai di sana ada fuel Pertamina. Ini fuel Pertamina. Kita akan lihat ada papi di situ. Itu kemarin kita ke arah sana. Udah pernah. See you. Bye. Kalau kita masih sandar, harusnya sekarang udah jalan tapi belum. Jadi mungkin kita nyampe-nya agak terlambat. Kita turun ke bawah lagi yuk. Kita lewat sini. Turun ke bawah lagi. Kita cari minum sambil istirahat. Dadah. Oke, sekarang jam 15.00. Jadi kapal mulai meninggalkan pelabuhan Fakfak jam 15.00. Jadi waduh, bener-bener rasanya tuh kayak sedih banget ya, harus ninggalin kota Fakfak, harus ninggalin papi di sini. Mudah-mudahan bisa cepat balik lagi ke sini. Ya udah,
Dadah Kota Fakfak, makasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar. Karena memang sudah diberitahukan dari awal cuacanya akan buruk, dan emang pada saat perjalanan cuacanya buruk. Sampai di Sorong itu yang tadinya dijadwal pukul 10 sampai 11 siang, ternyata kita baru tiba jam 1. Jadi molornya sekitar 2 sampai 3 jam. Lama juga ya di kapal. Terus udah gitu, karena ini pengalaman pertama naik kapal, jadi bener-bener ngerasa kayak deg-degan, takut, apalagi ombak itu kerasa banget. Jujur jadi nggak bisa tidur malamnya. Nah, karena si Ade itu nggak betah banget ada di kamar, jadi terpaksa kita menghabiskan waktu di luar. Ini udah mulai sore, udah mulai mendung. Ini sekitar jam 4 sore menjelang jam 5. Jadi kita di atas, anginnya kencang banget, dan musiknya itu sampai ke atas sekencang ini. Benar-benar kencang banget. Tapi lumayan menikmati sih perjalanan kali ini, karena kebetulan juga bareng-bareng sama ada teman-teman juga yang berangkat juga menuju Sorong. Nah, si Ade apalagi dia have fun banget nih ada di atas. Nah, karena di atas ini ada cafe, jadi kita sempetin coba beli kopi di sini. Kopinya sih lumayan ya, standar kopi-kopi kekinian. Tuh harganya sekitar 25 ribuan. Ada juga pop mie dan lain-lain. Jadi kalau mau makan di sini nggak usah bawa bekal dari rumah pun bisa. Kondisi di atasnya lumayan bersih ya, malah bersih banget sih menurut saya. Terus udah gitu, di sini juga ada makanannya enak-enak, ada roti bakar, nasi goreng kayak gitu-gitu. Terus ternyata kita dapat informasi kalau kita bisa masuk ke kamar VIP, karena di kamar VIP ada yang kosong. Kita mau nikmatin dulu jam-jam terakhir sebelum kita turun ke bawah. Jadi kita nggak sampai matahari terbenam di atas gitu. Kita akhirnya mutusin untuk turun ke bawah karena anginnya lumayan kencang, dan kita jalan-jalannya kan sama bayi ya, takut nanti si bayinya nggak kuat kan angin kencang. Akhirnya kita putuskan untuk turun aja ke bawah. Kita lihat aja sunsetnya dari deck lantai 2. Jadi nggak dari atas karena ini benar-benar kencang banget anginnya. Ya udah, kita turun ke bawah sekalian mindahin barang. Sampai ketemu lagi. Dadah. Oh, backlight. Nah, di bawah sini juga ada kafetarianya. Di sini ada juga nyediain makanan berat untuk makan siang, makan malam, dan sarapan pagi. Di jalan sana. Lihat laut situ, backlight juga. Nah, ini kebetulan tetangga saya di Fakfak. Dia juga ikut naik kapal yang sama hari ini karena dia mau ke Sorong, mau ke rumah keluarganya. Lucu ya ketemu di kapal. Kayak kita tuh kalau di Pulau Jawa ini kayak ketemu di bis atau ketemu di kereta gitu. Kalau di sana kan kendaraannya menggunakan kapal, dan biasanya itu kalau mau perjalanannya agak jauh itu bisa menggunakan pesawat supaya cepat. Dia udah mulai ngambek, akhirnya kita sogok dia hari ini. Kita izinkan dia makan es krim. Tuh, lihat, enak banget ya dia makan es krim. Kita kasih informasi soal kafetarianya sambil lihat si Dede makan es krim. Es krim di sini indeksnya semua harganya 20.000. Jadi nggak ada yang harganya 15.000, 5.000, semuanya dipukul rata 20.000 apapun jenis es krimnya. Nah, untuk minuman kemasan itu kayak teh dan kopi gitu, itu indeksnya di 10 dan 15.000. Sedangkan untuk makanan berat biasanya itu kalau pagi itu ada sarapan nasi goreng, terus kalau malam kalau nggak salah ada nasi padang menunya atau nasi campur, saya kurang tahu karena kebetulan nggak makan malam di kapal, tapi sempat lihat tetangga di samping bed itu beli nasi goreng pas sarapan pagi itu harganya Rp20.000. Terus udah gitu di sini juga ada sama seperti di atas menyediakan pop mie, itu harganya kalau nggak salah 20.000 juga. Jadi lumayan sih, nggak terlalu mahal juga, masih bisa terjangkau. Kalau perjalanannya hanya 1 atau 2 orang, tapi kalau bawa keluarga dalam jumlah banyak ya lumayan juga sih, mendingan bawa bekal sebenarnya. Dan emang lebih sehat kalau kita bawa makanan sendiri, bawa makanan-makanan yang awet untuk perjalanan sekitar 1 malam. Terus kalau untuk air mineral di sini itu rata-rata harganya itu untuk yang botol 1,5 liter ya, itu harganya sekitar 20 ribuan juga.
Sesuai dengan informasi yang tadi saya kasih, tadinya kita ada di kelas ekonomi, akhirnya kita dipindahkan ke kelas VIP karena kebetulan ada yang kosong. Ini dia kondisi di kelas VIP-nya. Ini kamar mandinya lumayan bersih, ada 2 di sayap kanan dan kiri, sama kondisinya seperti ini, 2 di kanan 2 di kiri. Kemudian jumlah bed di sini juga lebih terbatas sedikit, makanya AC-nya lebih terasa dingin di sini. Apalagi kalau malam itu dingin banget. Terus habis gitu kalau mau ngecas HP, kita harus bawa kantong plastik karena bentuk casannya itu gantung kayak gitu ya. Jadi harus nyiapin kantong plastik di sini. Nah, ini dia kondisi ruangannya bersih. Sama sih, di ruangan yang tadi juga bersih, cuma karena banyak jadi agak rame. Di sini enggak, di sini lebih hening. Terus AC-nya juga di sini lebih banyak. Dengan jumlah orang yang lebih sedikit, makanya di sini lebih adem rasanya dibandingkan di kamar yang satunya. Oke, sekarang kita udah nyampe di Sorong. Kita nggak kasih lihat perjalanan malam harinya karena emang malam hari itu orang istirahat tidur, privasi orang juga, nggak mungkin kita mau ngambil video saat orang-orang sedang tidur. Ini udah sampai kita di Sorong, kita sudah sandar, penumpang sebagian sudah turun, kita masih nunggu. Nah, sekarang kita giliran turun. Ini kondisi di dek bawah, paling bawah. Nah, oh iya, kenapa ada ambulans di sini? Karena kebetulan ada salah satu penumpang kapal yang dievakuasi dari kota Sorong, dari kota Fakfak, ke rumah sakit di Sorong. Oke, itu tadi vlog dari saya. Semoga kalian suka videonya. Makasih udah nonton. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya ya. Salam sayang untuk seluruh keluarga tercinta. Salam Army Ram Channel. Dadah.